Baru-baru ini di Indonesia muncul kegaduhan terkait dengan hak lintas wilayah udara oleh pesawat-pesawat militer dari Amerika Serikat. Ketika Menteri Pertahanan Syafri Samsudin berkunjung ke Amerika Serikat, Peter Hesketh sebagai Menteri Perang dari Amerika Serikat mengajukan proposal kepada pihak Indonesia agar Indonesia memberikan izin secara blanket, secara keseluruhan, tidak satu persatu, untuk pesawat-pesawat militer Amerika Serikat yang melintas di wilayah udara Indonesia. Memang menurut Kementerian Pertahanan, perjanjian ini masih belum ditandatangani dan disetujui oleh Indonesia. Ini baru proposal. Untuk kita ketahui bahwa menurut Konvensi Chicago Convention, pasal 1, maka setiap negara mempunyai hak penuh dan eksklusif terhadap wilayah udaranya di atas negara. Artinya apa? Dengan hak penuh dan eksklusif ini, setiap ada pesawat udara asing yang akan melintas ke wilayah udaranya harus mendapat izin dari negara tersebut. Bila tidak, maka dia dianggap melakukan pelanggaran terhadap kedaulatan di ruang udara. Demikian juga di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Kita Indonesia menegaskan sebagaimana diatur di dalam pasal 1 Konvensi Chicago bahwa kita memiliki kedaulatan yang penuh dan eksklusif di wilayah udara kita. Artinya apa? Artinya setiap pesawat udara yang akan melintas di wilayah udara nasional kita harus mendapatkan persetujuan dari kita Indonesia. Memang kalau bicara soal pesawat udara yang melintas di wilayah udara nasional, itu bisa dibagi dua. Pertama adalah pesawat komersial, dan yang kedua adalah pesawat negara. Nah, dalam konteks pesawat negara, ini macam-macam jenisnya. Ada pesawat militer, ada pesawat bea cukai mungkin, ada pesawat kepolisian. Bahkan ada juga satu kategori lagi yang disebut sebagai pesawat pribadi, private jets. Nah, dalam konteks seperti ini, maka perlakuannya agak berbeda. Kalau yang berkaitan dengan pesawat yang terjadwal, ada satu perjanjian internasional yang disebut sebagai IASTA, International Air Service Transport Agreement, yang disepakati oleh 135 negara. Yang intinya adalah negara-negara akan memberi kebebasan untuk pesawat-pesawat terjadwal melintas wilayah udaranya, tapi tidak untuk tujuan komersial. Kecuali kalau pesawat itu dalam keadaan darurat, dia harus melakukan pendaratan. Nah, sementara untuk pesawat jet pribadi, ya mereka harus mendapatkan izin sebelum mereka masuk ke wilayah udara suatu negara. Nah, bagaimana dengan pesawat udara negara? Sama, mereka juga harus minta izin, kecuali dalam situasi perang. Maka kalau dalam situasi perang, mereka ya tidak perlu minta izin, karena tujuan pesawat-pesawat tempur itu masuk ke suatu negara untuk melakukan pengeboman misalnya. Nah, berkaitan dengan apa yang diminta oleh pemerintah Amerika Serikat, ini sebenarnya diminta kepada Indonesia bahwa pesawat-pesawat militer Amerika Serikat tidak perlu satu persatu minta izin. Jadi itu yang disebut sebagai blanket. Tidak perlu kemudian izin itu diberikan untuk jenis pesawat militer apa, ataupun apa tujuannya. Yang penting adalah dalam durasi waktu tertentu, misalnya mau 3 bulan, 6 bulan, maka kalau ada pesawat militer dari Amerika Serikat, pesawat tersebut tidak perlu meminta izin, tapi sekedar memberi pemberitahuan kepada otoritas di Indonesia. Kalau permintaan ini disepakati oleh Indonesia, maka sebenarnya sah-sah saja, karena itu kan kedaulatan kita di ruang udara. Permasalahannya, apakah kita akan memberikan atau tidak? Nah, dalam konteks geopolitik saat ini, di mana sedang ada perang di Timur Tengah, Amerika Serikat melakukan serangan ke Iran, saya punya pandangan. Kita harus hati-hati. Kenapa? Karena
kita tidak ingin Iran menganggap kita memberikan blanket overflight clearance kepada pesawat-pesawat militer Amerika Serikat agar pesawat-pesawat itu bisa terbang ke Iran. Kita tahu kemarin ini Amerika Serikat melakukan serangan yang sangat luar biasa ke Iran, dan tentu kemampuan rudal pesawat tempur, pengebom, bomnya bahkan itu sudah semakin lama semakin menurun. Sehingga perlu diganti. Nah, dalam konteks seperti ini, kalau nanti perundingan antara Amerika Serikat dan Iran gagal, Amerika akan melakukan serangan ke Iran. Dan yang digunakan adalah pesawat-pesawat yang akan didatangkan. Nah, yang kita tidak ingin adalah Iran menafsirkan bahwa Indonesia layaknya negara-negara Teluk memfasilitasi pesawat-pesawat militer Amerika Serikat untuk melakukan penyerangan terhadap Iran. Nah, ini yang kita harus hati-hati. Mengapa pemerintah harus berhati-hati? Karena pemerintah perlu memastikan bahwa kita tidak melanggar pasal 3 dari Undang-Undang Hubungan Luar Negeri yang mengatur tentang kebijakan politik luar negeri bebas aktif. Jangan sampai kita dituduh sangat berpihak ke Amerika Serikat oleh Iran. Tetapi kita juga ingin agar kita mempunyai hubungan baik itu ke Amerika Serikat maupun ke Iran. Tentu pemerintah bisa menyampaikan kepada pemerintah Amerika Serikat apabila kita tidak bisa mengabulkan permintaan dari Amerika Serikat terkait dengan blanket overflight clearance. Dan karenanya, kalau ada pesawat udara, pesawat militer dari Amerika Serikat akan melintasi wilayah udara kita, tentu setiap pesawat itu harus meminta izin terlebih dahulu kepada kita sebagai sebuah negara yang berdaulat. Saya hanya bisa berpesan kepada pemerintah agar betul-betul melihat berbagai konsekuensi apabila Indonesia memberikan persetujuan permintaan diberikannya blanket overflight clearance oleh Amerika Serikat. Demikian POV saya.